Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di konten gue, di konten otentik obrolan tentang musik kali ini bareng Andaru Rian Sudrajat. Makin ya. Ntar lama-lama tidur. Oh. Kayak gitu. Itu udah opening buat tidur ya? Iya, Oke. gitu aja deh. Kali ini gue bareng Andaru, biasa gue manggil Kak. Nah, karena dia ini ada di atas gue lah. Nggak jauh banget sih. Kayak Rafiq lahir bulan apa? Bulan Mei. Mei. Iya. Kok malah tuaan kamu? Kan aku Agustus. Oh, Iya. tapi tahun sebelumnya. Iya. Ya jadilah ya. Nah, jadi gue biasa manggil Kak dia. Ya, Jadi nggak apa-apa ya kalau nanti sepanjang ini nanti bakal gue panggil Kak terus. Nggak apa-apa. Santai. Gue pertama kali ketemu Kak dari ini di sebuah organisasi paduan suara, di mana dia adalah cutting gue yang ngurusin gue selama gue maba di organisasi itu. Oh gitu, kamu nangkepnya gitu ya? Iya. Oh, iya. Soalnya yang ngurusin situ kakak-kakak yang lain ngurusin sih gitu kan. Oke. Oke, skip. Oke. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, di konten kali ini gue tuh mau ngulik Kak Andaru. Kenapa di paduan suara sebelumnya track record musiknya kayak gimana? Gue mau ngulik dari lu kecil sampai sekarang lah perjalanan musik lu. Sebelumnya gue makasih banget ya gitu. Aku tuh gak biasa pakai gua lu ya, jadi gak apa-apa kalau nanti kayak agak kaku terus tiba-tiba kayak aku kamu kayak I'm so sorry like. Jadi kayak kalau di rumah tuh biasa ya gitulah ya. Rafi juga biasanya di rumah nggak gua lu kan? Enggak. Kamu kalau di rumah gua lu. Aku karena sampean. Iya kan? Iya. Jadi kayak ya udahlah ya, bahasa tidak membatasi karya. Jadi mungkin tangan sih. boleh tepuk tangannya nggak ada di sini. Ini kayaknya hari ini rame ya. Iya. Biasanya kamu kalau konten berdua aja gitu. Cuma 4 mata. Kali ini banyak teman-teman yang bersedia hadir untuk Iya. membantu saya. Iya, makasih banget. Sebenarnya bukan pengen membantu saya sih, tapi karena ada kakak. Sejak kapan pinter menjilat kamu, Bek? Bukannya dari dulu saya menjilat. Ya, sebelumnya makasih banget sama Rafiq kayak gak nyangka honor. Gak nyangka banget kayaknya tuh ini kan bahasanya tuh otentik obrolan tentang musik kayak aku ngerasanya tuh yang diundang ke sini tuh diundang gak tuh padahal ngobrol-ngobrol biasa. Iya, ya. ngobrol biasa. Cuman kayaknya tuh yang diajak ngobrol sama Rafiq di sini itu tuh yang benar-benar musikalitasnya tuh memadai kayak expert gitu. Kayak, aku tuh aku mah apa? Minta dipuji aku. Kalau gue ngundang orang-orang ini sih Kak, gue lebih pengen ngundang orang-orang yang ada usaha bukan bakat. Bukan lagi usaha apa tuh? Seenggaknya gue pengen bermusik, gue pengen mencapai sesuatu yang penting usaha dulu, bukan yang gue udah bakat, gue usaha dikit udah dapat gitu. Oh gitu. Jadi menurut lo gitu? Iya, karena kakak gue tahu usahanya sangat banyak. Gitu. Bakatnya enggak gitu lah ya. Soalnya aku ngelihatnya bintang tamu kamu bintang tamu. Tamu aja kayaknya. Tapi emang udah bintang sih. Mereka tuh kayak di mata aku aja kayak yang aku aja yang Enggak bisa tenang ngomongnya. kayak ngelihat mereka yang sebelumnya itu tuh star gitu kayak shining. Mereka emang udah suaranya bagus, talented gitu. Jadi kayak ini aku orangnya kayak suka minderan gitu emang Pek. Kalau boleh tahu minder itu dari kapan? Apa dari kecil udah minder karena sebagai korban bullying? Enggak sih. Jadi kalau sedikit cerita ya, kalau misalnya aku tuh kenapa jadi minder itu bukan tanpa sebab. Jadi kayak misalnya awalnya itu berawal dari kayak trauma gitu. Trauma apa tuh? Trauma dalam hal apapun, misalnya kayak yang dalam ini ya, yang ada kaitannya dengan vokal atau nyanyi gitu. Jadi pernah tuh dulu aku pernah
azan. Jadi kan biasa lah anak-anak kecil kan Iya, kayak sering rebutan tuh azan. rebutan azan di musolanya. Terus aku Enggak. pernah azan. Lu musola lu di mana emang? Jiwa nggak kompetitif banget sih. Marturia. Mohon maaf. Musola Marturia, Mohon oke maaf maaf. ya. Nggak apa-apa. Skip, yang tadi di skip di bip aja di bip. Hai. Nggak apa sih. Push. Nah, jadi kayak azan, terus aku tuh salah. Salahnya tuh kayak kebalik gitu loh, kayak antara hayya ala sholatnya sama hayya ala Hayya falahnya. Oh, kayak kebalik gitu. Terus salah ya namanya. Jadi toa Jadi apa? musola. Jadi Pia Yesu. Iya sudah mine. Enggak dulu belum Tolong kenal. out frame dulu, kucing. Dulu aku Bip anak lagi ya. Dulu aku anak sekolah Islam terpadu yang se-Islami itu, kayak sebelum Musik mengenal enggak. sebelum mengenal Bandar Lampung ya. Iya. Kayak belum liar. Jadi ya gitu, intinya aku salah. Terus kayak bapak-bapak yang di luar itu tuh kayak nyorakin gitu loh. Bukannya Kalau inget itu aja aku jadi kayak dia tuh kayak nyorakin kayak oh salah gitu. Jadi kayak azan ya gimana ya. gua nggak pernah dengar cerita ini ya. Oh, gue belum pernah cerita ya. Belum. Ini eksklusif di tempatnya Rofik. Jadi, nah semenjak saat itu aku trauma sama apa coba? Sama mic. Jadi kayak kalau untuk nyanyi sendiri terus megang mic gitu kayak nggak berani gitu. Meskipun kayak kalau kata orang tua aku berbakat gitu. Jadi kayak sering diikutin lomba karaoke antar warga di blok aku. Walaupun Juara. Even nggak juara sih. Tapi aku pernah nih ada cerita lain lagi. Wes. Yes, Cerita. cerita terus. Cerita aja. Jadi ada 2 jam kaitannya dengerin 2 jam. ada kaitannya dengan karaoke, lomba karaoke itu. Jadi aku pernah bisa kan tiap tahun ya. Aku nggak tahu berapa kali ikut tapi kayaknya selalu berpartisipasi ya. 17-an lah. 17-an. Iya. Lomba karaoke 17-an. Jadi padahal pas kan dulu pakai kaset gitu ya, karaoke pakai CD. Pakai si. Terus CD. dijadiin mode karaoke gitu kan. Oh iya. Nah, pas latihan di rumah segala macam itu tuh Lancar. lancar, nggak ada kendala apapun, nggak ada berebet Lu kasetnya. bayangin. Pas perform kok ya Pik, dari awal sampai ending itu tuh zet kayak terus nggak ada kayak jurinya tuh nggak kayak oke berhenti dulu kasetnya dibenerin dulu, enggak. Jadi kayak go on, show must go on gitu kayak iya ampun. Dan di saat itu aku langsung jadi orang yang negatif thinking ke operatornya karena anaknya ikut juga anjir. Terus aku kayak langsung ih jahat, pasti kaset gue digini-giniin sama lo kan gitu. Sebelum lo setel pasti kasetnya dikusutin dulu. Soalnya kayak kaset kusut, bener-bener kayak kaset kusut. Ih berisik ya setan-setan ini. Gua kira semesta pun tidak mengizinkan. Ih kayak jadi kayak nggak tahu deh, tapi nggak boleh karena Nggak boleh setuju. karena orangnya udah meninggal. ketawa. Enggak, sebenarnya bukan ketawa karena apa ya, maksudnya kayak orangnya sekarang udah nggak ada, jadi udah aku maafkan. Meskipun nggak tahu itu kesalahan dia apa bukan, tapi buat gue ada yang salah sih. Itu belum apa. Belum maafin ya. Asal maafin lah pokoknya. Sorry ya, kayak kalau di dunia nyata tanpa direkam pun kayak kita kalau ngobrol tuh lebih banyak ketawanya nggak sih? Iya. Jadi kayak ya begitu deh. Bahkan gua pun sebagai penikmat jokesnya, bukan sebagai yang ngeluarin Oh, jokesnya. iya. Mohon maaf, Sedangkan orang-orang di luar sini ini Orangnya- yang mengeluarkan jokesnya, makanya kita ketawa juga sama dia orang. Jadi kayak emang hobinya jadi badut gitu. Bagi pasangan. Oke, tadi kita nggak bahas. Badan indah. Diam ya fans, ya ampun. Hari ini banyak banget sih Fik, kayaknya kerumu di sini. Oke, kayak sebelum Oke lanjut. tadi bip gitu ya, kayak langsung skip ke obrolan. Tiba-tiba Kayak siapa? kayak siapa tuh kurang ajar. Apa? Enggak, jangan diceritain di sini kayaknya. Yes, ya udah di belakang layar ya. Ya udah Nah. gitu. Sampai trauma. Iya, trauma. Tapi berarti dari kecil itu tuh udah ini dong Kak, udah diarahin untuk nyanyi.
Udah gendut. dari Bentar, lomba-lomba. Emang kakak yang pengen atau ayo Andaru biar kamu berani? Kayaknya orang tuaku bukan yang concern ke arah sana sih. Jadi kayak karena untuk memeriahkan acara aja. Jadi dan memang hobi ini tolong ya. Nanti kalau minta foto nanti. Ini rame banget. Belum punchline udah Rame ketawa. banget iya. Fokus. Iya, Sani ini sholat maghrib aja ketawa dong dia. kan kan sesuatu apapun yang lebih lucu adalah ketika ada kawan lu yang ngegangguin sholat itu lebih lucu dari apa? Pelawak paling lucu kayak nggak pernah gagal sih. Kasta tertinggi. Kasta tertinggi Buat- adalah orang yang gangguin. Dia nggak perlu ngapa-ngapain, lo cuma harus duduk depan teman lo yang lagi sholat, tatap matanya, selesai dia. Ini si anjrit ini nih, si Abdal kayak di tidur. Oh bener-bener tiduran di pantai. Tiduran, ya Allah, kayak bener-bener tiduran blek gitu. Kayak mayat. Kayak astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oke, back to the topic. Lanjut ke ya Mas. Berarti mungkin langsung aja ya kayak gimana. Berarti bentar. Hmm. Orang tua lu tuh sebenarnya Malu. musik banget nggak? Kalau dibilang musik banget sih enggak, tapi mereka hobi. Sebagai penikmat. Sebagai penikmat. Bukan pelaku. Kalau Abi Umi Abi. ceritanya. Kalau bapakku tuh dia lebih seringnya ya dengerin aja gitu. Kalau aku jujur nggak pernah seumur hidup nggak pernah denger dia nyanyi. Cuman dia seneng musik, seneng nyetel lagu, dia seneng. Jadi Termasuk waktu di mobil. di mobil dulu kan masih zamannya tip ya. Kalau tempat kamu orang nyebut Yang apa ini sih? apa Tip. ininya Tip panjang kan, banget. iya pokoknya tip ya, Tapi ya recorder. radio. Dan itu nyetel musik terus dan secara nggak langsung Kirain tips. beliau yang berjasa buat mengajarkan gua untuk suka sama lagu-lagu jadul. Jadi kayak lagu-lagu sebangsa, lagu-lagu Hetty Koes Endang gitu Wah, kan, tua. lagu-lagu Ebit GAD, lagu-lagu Betaria Sonata. Mungkin kamu nggak asing gitu ya? Panbers. Enggak sih, kalau itu kurang tahu. Kayak lagu ini kelas kaca. Oh. Yes. Udah kayak gitu. Jangan samakan diriku. Yes. Gitu deh. Show up. Itulah ya. Nah, Tanam. jadi kalau bapak lebih ke penikmatnya aja. Kalau Kalau ke ibu? ibu dia tuh suka nyanyi. Jujur li suaranya not bad sih. Ini Iya. kayaknya my blessing itu dari dia sih. Oh, daerah seni Kayaknya dari secara- lebih banyak dari dia. Meskipun dia nggak pernah yang concern belajar seni, banyak noise ya. Ih, lama-lama ganggu. Nggak Nggak masuk ya. loh. Nggak Masuk. Udah. Belajar terdistract. Yang penting. Iya ke distract, orang tuh ganggu. Ya guys semuanya. Oke, lanjut. Jadi gitu. Jadi kalau dia tuh Adanya. lebih sering nyanyi dalam hal literally apapun. Lagi masak, nyuci. Masak, nyuci, terus Tidur. kayak abis berantem. Jadi gue tuh kayak nurun dari dia deh. Gue kan sering tuh ya kayak nyindir orang. Terus iya. Snapgram pakai mulu. Di kosan. Berharap di notice orang, ngode lewat lagu tuh dari dia. Kenapa sih? Jadi kayak misalnya dia Habis marahan. abis marahan biasa rumah tangga ya, kayak Iya. ada aja kan. Terus dia tuh nyanyi kayak apa ya yang sering dia nyanyi? Ya ilahi Robi kayak gitu. Marah tapi asik banget. Itu bukan terus dia menangis. sambil nyanyi. Dia belum Enggak. kenal lagu itu, Doi belum kenal lagu itu. Pokoknya sering banget nyanyi. Pokoknya lagu-lagu yang dia nyanyiin tuh biasanya berbau-bau pesan, makanya mungkin kayak ke gue itu jadi kayak kalau gue mau mode, kalau gue mau nyindir, kalau gue mau menunjukkan how I feel gitu, perasaanku saat itu lewat musik kayak gitu, lewat lagu yang relate sama kondisiku atau kondisi Iya, yang lagi dirasain. kayak gitu. Berarti
istilahnya dari musik dari ibu, dari bapak yang nggak terlalu, cuman ya yang nggak musik banget, cuman ada gitu. Secara nggak langsung nyekokin lah ya. Secara nggak langsung, iya benar banget. Nah, habis itu kan di lomba itu, yang lu dapat dari lomba itu apa cuma senangnya doang? Kan lu istilahnya nggak ini kak, nggak gue mau ikut lomba gitu kan, tapi gue ayo Andaro ikut gitu kan. Justru gue tuh malah malu tau Fit. Malunya karena Malu gede. tampil. Itu salah satunya karena memang aku dari kecil aku nggak pernah ngerasain masa kecil sih, kayak dari kecil aku udah Langsung gede. langsung gede. Jadi kayak ya Nggak kaget. ya tapi memang sengaruh itu ya. Ini sedikit pembahasan tentang body shaming atau Oke, boleh. pembulian ya. Jadi kayak bener-bener sengaruh itu. Dan aku tuh kayak baru nyadar sekarang, bukan baru nyadar, kayak baru kepikiran kayak oh iya ya, maksudnya sifat-sifat tidak pedenya aku ini Emang ya dari kecil? emang dipengaruhi dari kecil, kayak diledek gendut, diledek ya pokoknya diledek gendut itu kayak jadi kita jadi nggak pede endingnya. Iya. Kita jadi nggak pede, kayak mau tampil di depan mau apa kayak udah nggak percaya diri dulu, kayak aduh Insecure. sedangkan teman-teman yang lain badannya standar-standar aja, jadi kayak dan itu dipuji dan mereka dapat pujian kayak dia ganteng, dia cantik, dia ini karena dia nggak gendut kayak gitu. Kita jadi menyimpulkan kayak gitu dan itu ke bawah-bawah gitu Sampai sekarang. loh. Tapi sekarang udah bisa berdamai. Nah kalau sekarang beda lagi gitu. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu dengan versi aku yang sekarang, aku akan hadapi orang-orang biadab itu sih. Dan kayak Gua gede what the gua fuck? tonjok gede semua. Iya, enggak sih. Kalau main fisik kayaknya enggak Enggak ya? juga. Kalau fisik Nggak berani ya. enggak berani, Wak. Enggak tahu deh, kayaknya kalau aku ngelihat kekerasan secara verbal maupun fisik itu bikin aku kayak merinding gitu. Enggak sanggup ngelihatnya. Asli, enggak sanggup ngelihat kekerasan. Kenapa jadi bahas ke situ? Bentar, saya haus. Oh, haus ih. Katanya tadi. Jadi guys, sebelum tag tadi Kak Daru mau promosi. Enggak promosi sih. Endingnya sebenarnya pengen beda aja dari yang sebelumnya. Iya. Jadi udah ada endorse nanti di sini. Iya. Harapannya kan nanti channel ini akan membooming kan. Jadi kayak Amin. nanti kalau orang-orang ngelihat video-video lama kamu tuh ada gitu. Jadi orang-orang tahu. Jadi aku Mas udah Daru, nyiapin- ada Mas Daru. Udah nyiapin 2 teh ya. Ini teh anget gitu kayak malam-malam kayak gini tuh. Oke. Oh gitu kayak. Memar. Wah, sampai merah. Saking masih panas sih, ngebul nggak sih di Iya. sana? Iya gitu. Nah, jadi apa yang udah dibawa ini? Ini jadi kayak buat kayak teman-teman kalau pengen madu ya, jadi aku ada madu nih. Madu. Nggak apa-apa ya Pik ya? Nggak apa-apa, boleh Nggak apa-apa aja. lah. Nanti kan tinggal sikat. Sekali-kali panjat mumpung Rofik masih di sini. Kalau nanti Rofik udah di sana susah loh nemuinnya. Sana mana? Di Lampung Sana Tengah. mana? Di Lampung Tengah. Jadi aku kayak ada madu hitam gitu, madu hutan asli gitu ya kan, namanya Bee Habits gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya kayak cuaca sekarang tuh lagi nggak nentu gitu kan. Terus kayak tadi Rofik tuh gitu. Iya. Iya. Haus semua Ben. Kayaknya enak kan ngeteh anget gitu. Terus kayak dikasih madu. Itu aduh, mana madu ini sehat banget kan. Kalau mau lihat khasiat madu banyak banget. Bahkan madu ini juga ada di ayat Al-Qur'an ya. Iya. Masuk ke Ada 3 sungai, salah satunya adalah madu. Iya, ini di bawah aja lah ngaduknya susah. Sebutin Gak apa-apa, di atas aja lah nggak kelihatan. Ya udah kamu aja yang ngaduk berarti susah ininya. Punten. Nih, aku yang nuangin ya. Nah, sesuai Kayak OBH ya. Ya tuh kental kan, tuh. Kayak apa tuh kental? Kalau yang itu kan nggak putih. Lagi kayaknya itu kurang manis. Iya. Jadi madu ini di peternakan atau emang dari hutan langsung? Dia madu ternak, cuman kayak dibiarin alami gitu aja loh, Fik. Nggak Nggak dimacem-macemin. ditaruh kotak itu. Iya kotak, di kotak, cuman dia tetap di habitat aslinya gitu loh. Jadi kayak tetap konsepnya tetap madu ternak, cuman lebah ternak, cuman dia nggak yang peternakan yang di ladang luas yang nggak ada. Jadi benar-benar kayak di pohon di hutan gitu. Wow. Satu Oh gitu. Masa pakai sendok yang sama? Ya nggak apa-apa sih. Corona.
Kan itu cuma buat ngadu. Iya. Satgas. Aku suka yang manis. Oke. Dan aku tuh seneng kalau sambil ngobrol tuh kayak sambil cemil-cemil aja gitu. Gua kalau nggak ada tamu nggak nyemil sih. Gitu ya. Kalau aku sih selalu sedia sih. Ini nggak apa-apa kan taruh di sini? Nggak apa-apa. Coba gua baca dulu. Iya, boleh, Fi. 100% pure rohani. Rohani, Berarti- yes. Oh, ini bacanya rohani. Iya nggak sih? Rohani, bukan Berarti secara dalam, bukan Iya, jasmani. dia kayak bener-bener ngobatin dari inside and outside, kayak fresh inside, healthy outside. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jasmani Kamu rohani. nyoba juga? ya. Sabar. Bukannya situ udah minum tiap hari, nggak usah nyoba lah ya. Buat saya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. pokoknya kalau sama Daru kan senengnya ini ya, senengnya nyemil ya. Dia harus ada cemilan juga. Perosnya kebangetan anjir. Udah klek. Ada pasti apa Ih, ya? gagu. Gak di endorse, gak di iniin, jadi gitu. Pokoknya biskuit-biskuit yang suka untuk ngeteh itu loh. Pah, yuk ngeteh yuk. Iya, lihat gini. Papanya siapa tuh? Mamanya siapa tuh? Oke, coba ya. Ih, Di ini. enak ya. Nggak gini ya? Asal. Oke, lanjut ya. Oh, teman-teman kalau mau ada yang madu, Bisa ada yang mau pesan madu, kontak aku nggak apa-apa. Ada yang mau DM aja nanti ada di deskripsi ya. IG-nya. Asik, abis ini kebanjiran order, amin. Amin. Emang yang nonton ada? Ada, Amin. banyak kok. Wes. Aku Itu kan orang nonton habis itu keluar lagi kan ditonton sampai habis. Iya. Jangan malah kayaknya nggak sampai menit ini deh orang nonton. Ada kok. Nanti kan tak promote di IG ku. Oh, iya. Kayak 1000-an followers aku tuh pasti nonton. Oh udah ada 1000. Udah bisa swipe up Oh, itu 10.000. buat komen. Kalau itu punya Abdal yang bisa di ini. Sekarang gue cerita rambut dulu. Kayak Jepang ya. Panjang. Ya gitu. Oke tadi sampai Dari kecil. Itu Hmm. nyanyi di lomba itu selama SD aja atau sampai Pas. juga sampai Oh, caper Jadi, banget sih. Kita langsung ke Ada ya, kisahnya aja kali ya. Iya. Mungkin kalau dikulik dari awal dulu, sebenarnya kayak aku nggak pernah, mungkin karena nggak nganggep diriku ini musisi yang gimana-gimana, jadi kayak kalau karir bermusik itu nggak terlalu aku hafalin step-stepnya gitu Oh ya. iya. Karena nggak tahu kedepannya ternyata bakal kayak gini. Iya, jadi kayak aku ngerasa jujur musik itu bener-bener cuma untuk hiburan, selingan, tapi kayak harus tetap ada gitu loh. Iya. Terus kalau misalnya dipikir-pikir lagi, SD itu tuh Nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain, tapi ada temen yang udah bisa ngeband gitu-gitu loh, dan SD? mereka tampil. Wow. Nah, enggak. Kayak Elliot nggak? Lagi-lagi karena aku nggak apa tuh Elliot. Kakak nggak tahu Elliot band? Oh yaudah skip aja. Skip ya. Iya. Mohon maaf, kirain ntar Tahu Pak. nggak, kamu harus ngasih tahu Pik. Kalau aku nggak tahu nanti sampahnya. Elliot band adalah band yang ada di festival tapi dia nyanyinya nggak sesuai tema. Oh, itu sebutannya Elliot. Enggak, emang nama bandnya Oh, Elliot nama Band. bandnya, oh. Dan nggak cuma band itu doang sebenarnya yang berantakan. Aduh maaf ya. Nanti Ih, kan. kesebut. Iya nggak apa-apa sih. Nanti kayak udah bagus aja. Iya. Tapi enggak, ini lagi-lagi berkaitan sama ketidakpercayadirian aku ya. Jadi dulu tuh aku cuman bener-bener cuma bisa mandangin teman-teman aku yang udah talented gitu loh. Ada teman aku yang udah bisa ngeband, ada teman aku yang suaranya bagus, ada teman aku yang direkrut sama guru seni, sama guru bahasa Indonesia untuk paduan suara. Tapi paduan suara anak SD dulu-dulu yang cuman nyanyi bareng, udah gitu doang. Tapi ya basically pengen gitu loh, Tapi kayak nggak pernah kepanggil. tapi nggak pernah kepanggil, juga nggak ada jiwa-jiwa untuk nunjukin Arah-arah kalau aku atas. bisa, dan mungkin daya jiwa berjuangnya belum muncul ya pada saat itu. Iya. Jadi kayak pasrah gitu sama keadaan. Jadi kalau SD
cuman nyanyi-nyanyi gitu aja. 17-an. Berarti Paling nyanyinya setahun sekali. 17-an. Iya, kalau yang nyanyi di perform, iya. Kan nyanyinya setahun sekali. Enggak, kalau nyanyi-nyanyi segala ini ya tahu lah. Kita kalau di SD kita berarti masih bisa satu sekolah kan, jadi kayak secara nggak langsung selera musik kita nggak, maksudnya Kangen band lah ya. iya, musik yang pada saat itu ngetren juga nggak jauh beda gitu. Iya. Di saat kau masih sekolah SD, begitupun aku masih SD. Jadi nggak terlalu jauh kan. Iya, nggak terlalu beda jauh. Saat kamu suka kangen band, ya tempatku juga lagi ngehits kangen band. Jadi sama. Jadi di tahun yang sama kangen band lagi naik, ya kangen band juga ini. Kenapa sih dari pertama konten itu kangen band terus yang disebut, lama-lama Andika diundang ini? Ya karena kangen band dari Lampung. Iya. Keren dong. Oke. Tapi jujur aku suka banget. Semua orang kayaknya yang seangkatan kita ketika ditanya lagu kangen band gak ada yang nggak tahu deh. Enggak. Jujur gini, kalau aku tipikal orang yang Memakai nggak lagu. akan enggak. Ini kita ngelihat, kita ngebahas kangen bandnya dulu ya. Iya. Aku nggak akan mandang sesuatu itu jadi negatif, nggak akan sadar akan negatifnya sesuatu itu sampai dikomporin sama pihak lain gitu loh. Jadi aku nggak pernah nganggep kangen band itu yang gimana-gimana, Andika kangen band itu yang gimana-gimana. Ya keren-keren aja gitu loh. Sampai kayak banyak yang parodiin, banyak yang bikin meme kayak gitu-gitu loh, Pek. Aku jadi kayak anjir gitu, kayak baru sadar kurang ajar gitu, kayak iya juga gitu jadinya. Jadi pikiranku yang sejernih samudra ini ternodai gitu loh. Tadi kayak Banyak perumpamaan ya. ya kan aku sering kayak gitu sih, Pek. Iya. Kamu tahu kan aku orangnya sering membuat perumpamaan. Penonton di luar pada heboh ya. Kedengeran nggak sih suara-suara gue itu? Semoga kedengeran aja sih, biar lebih seru. Gitu ya. Ya Oh, udah enggak lah kedengeran ya. ya udah, enggak apa-apa. Nah, terus ASMR dulu. kedengeran gak sih? Enggak ya. Kayaknya enggak superior itu deh. Nah, seingat gua kita langsung loncat kan SD juga nggak SD apa-apa kan. gitu, Langsung SD. loncat ke SMP. SMP kan SMP Islam banget tuh. Nah, itu yang aku nggak suka ya. Ini Sampainya jujur apa sih? nih. Al-Azhar ya? Islam terpadu Bustanul Ulum, terbagi besar Lampung. Ulum. Ulum itu ilmu ya. Iya Allah. Katanya anak mantit gitu. Nanti Anak man model kayak gitu aja nggak tahu. kayaknya man model di Lampung cuma satu deh. Ya iya ya. Ya itulah. Sekolahnya Taiwan model. Nah, SMK. enggak, ini kayaknya nggak tahu deh setiap sekolah kayak gitu juga apa enggak. Tapi memang konsepnya kayak gitu kan, yang setelah kita lulus jadi lebih bagus segala macam. Dulu itu Kayaknya kita nggak bersyukur deh waktu sekolah. nggak tahu deh, pokoknya aku kesel aja gitu loh, Pe. Heeh. Dulu zaman aku yang pas masih SMP itu, pokoknya ekskul atau kegiatan ekstra yang berkaitan dengan musik itu tuh nggak terlalu didukung, nggak terlalu ini. Pokoknya yang Tapi paling ada. band ada alatnya, Heeh. terus ada paduan suara, cuman vokal grup, modelnya vokal grup, cuman ya Masih. kayak gitu. Kayak dulu tuh terlalu mengkotak-kotakan cowok dan cewek gitu loh. Jadi kayak yang nyanyi kayak gitu tuh cewek-cewek aja gitu-gitu loh. Yang cowok-cowok ini entah karena memang nggak pede ya, atau kayak masih masih kolot gitu loh. Jadi Iya. kayak Masya Allah kolot bahasanya. Yang cowok mah mainnya main bola. Yang cowok enggak, yang cowok pemusiknya gitu loh. Oh. Yang cowok pemusiknya, pengiringnya, yang cewek nyanyinya. Nyanyi, iya. Jadi kayak nggak terlalu, dan itu pun munculnya cuman pas kayak OSN, FSL 2N gitu loh. Jadi terus udahnya nggak dilanjutin lagi. Vokal grupnya Karena- jadi tuh bahkan menang sampai provinsi. Tapi setelah selesai lomba nggak ada follow up. Jadi dulu tuh kalau boleh dibilang di SMP aku yang paling eksis yang berkaitan dengan musik itu adalah drum band. Dan aku ada di dalamnya. Karena dari kecil, dari TK, Mencer kuarto. mayoret anjir. Nggak, jadi kalau yang bener-bener aku tuh harus dibuat amaze dulu
dibuat terpana dulu baru bakal aku kejar itu harus ini. Salah satunya drum Drum band. band. Nah, aku dari SD ngelihat, kan aku TK, SD, SMP satu yayasan ya. Iya. Jadi sama TK SD TK Islam Bustanul Ulum lah. Bustanul Ulum semua. Iya. Nah, jadi kayak dari zaman aku SD ngelihat kakak-kakak SMP-nya itu drum band latihan itu kayak ya Allah, Gagah. latihan aja nyampe bener-bener ke jendela-jendela gitu ngeliatin. Padahal masih ngerjain tugas. Terus dia orang pernah tampil sekali di perumahanku itu, ya Allah, aku benar-benar. Iya. Kok tampil di perumahan? Jadi kayak waktu itu ada acara apa gitu di depan di lapangannya. Terus kayak ngundang mereka tampil gitu. Oh iya, bentar. Nah, gua kan awam banget ya. Bedanya drum band sama marching band? Nggak tahu gue juga. Tapi kalau dari sepemahaman gue ini di sini kebetulan lagi ada pakar marching band ya. Iya. Nanti harus diundang sih. Nanti harus Oke, diundang. nanti. Kayak Ada sih. gue yakin mereka talented banget, kayak super multi talented. Tapi kalau dari yang aku tahu, drum band dan marching band itu bedanya bukan dari alatnya ya, tapi kayak kategori gitu nggak sih? Nggak tahu lah. Kayak ada brass dan sebagainya. Aku juga nggak tahu, Fake. Tapi Oh, intinya kalau marching band itu Lebih lebih banyak partikelnya. Juga. Kalau drum band, kalau dari yang aku tahu aja ya, kalau drum band tuh kayak versi sederhananya dari marching band. Kalau marching band itu dia seni pertunjukannya tuh bener-bener lebih gila. Dia ada front ensemble-nya. Jadi front ensemble tuh ada alat yang nggak perlu dibawa-bawa di tenteng-tenteng. Dia main aja gitu di depan. Yang di depan. Terus kayaknya lebih kompleks kalau marching band itu. Dan pakai trompet juga. Kalau drum band kan ada yang nggak pakai. Bener-bener drum. Enggak gitu. Kira gue drum band bener-bener drum doang. Kalau drum band itu biasanya kalau drum band sekolahan itu pakai belira yang bunyi ting 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 itu belira. Terus ada yang pakai pianika gitu-gitu. Jarang yang pakai trompet gitu. Nah, sedangkan kalau udah ada trompetnya, itu beda kategori lagi gitu loh. Jadi pokoknya drum band itu ada kategori-kategorinya, begitu marching band gitu deh. Intinya kalau marching band lebih rame kalau aku ngelihatnya gitu. Oh iya. Itu kan dari SD udah ngeliat kakak berarti. Nah, kesampean nggak? Nah, makanya kayak aku tadi bilang tadi kan, kalau udah dibuat amazing sama sesuatu dan aku kayak ngena banget di hati kan, kayak langsung kejer gitu. Nah, akhirnya di SMP kayak nggak pikir panjang gitu loh, kayak aku mau masuk BU juga SMP-nya yang ada drum band-nya, titik, udah gitu aja. Nggak ngeliat sekolah lain yang ada drum bandnya juga? Enggak, selain karena memang ya teman-teman masuk sana semua jadi aku ke sana juga. Pokoknya nggak ada gambaran lain selain masuk situ, dan Oke. motivasi terbesarnya salah satunya biar bisa masuk drum Masuk drum band. bandnya. Dan kalau untuk kan drum band itu pada saat itu nggak tahu ya, itu termasuk nggak tahu, pokoknya intinya fisik dilihat banget. Kayak anaknya tuh bukan yang masalah apa, tinggi. Oh Iya. Lagi-lagi Kalau nggak bisa masuk karena fisik. Nah, tapi kalau untuk kayaknya yang masih body shame itu ada juga. Jadi tinggi ini aku udah lolos nih. Ya aku alhamdulillahnya nih ya. Aku membanggakan ini sih kayak. Untung masih tinggi. Kayak aku tuh tumbuh ke atas dan ke samping. Jadi kayak imbang aja. Daripada tumbuh ke atas doang, bambu loh. Bercanda bambu, kok gue jadi ikut body shamingin orang juga. Ya. Ya itu untuk perlawanan gue lah. Ya nggak sih? Iya sih. Suara dia orang kayak efek beneran. Kayak serigala. Siapa tuh? Iya. Bunyinya kayak serigala. Pit. Terus Jadi masuk nggak? Masuk. Kalau itu Gimana? dan salah satu lagi tes masuknya itu ada nyanyinya juga. Kan drum band. Iya, tapi tes nyanyi mungkin Gila soal lagi. untuk kepekaan musik Musik. kali ya, musikalitasnya juga dinilai. Jadi ada pokoknya tesnya tuh ada tes fisik. Tes fisiknya itu tinggi badan, berat badan enggak. Terus sama lari. Kesusahan dong. Entah buat apa, ya tetap kalah dong pasti. Tapi ya tetap masuk. Buat display. Sama nyanyi. Tapi enggak, displaynya enggak pakai lari-larian loh, enggak seribet marching band.
biar mungkin stamina stamina ya, Gimana sih? kekuatan fisik. Yoga yoga. Nah, tapi maksud yang aku bahas tentang body shaming di ini adalah pembagian pemegangan alatnya. Oh iya. Kayak orang-orang pasti ngelihat, Aqua. wah badannya gede, udah pasti megang bass drum. Kamu tahu bass drum yang segede? Yang segini. Ya kayak, ya udah pastilah. Dan ya kamu tahu mainnya tuh nggak asik banget. Ini bukan berarti merendahkan ya. Tapi kayak kamu tahu kayak, aku tuh yang aku pengen tuh kayak snare drum, dam gitu. Ini kayak bang kayak oke gitu. Tapi Jadi, ya udahlah. Tapi kalau dipikir, lu bayangin nih anak-anak yang nggak sebadan lu, yang kecil-kecil suruh bawa itu. Iya. Ya lo berarti meremehkan kekuatan dia. Ih, nggak bisa kayak gitu. Jangan suruh bawa yang gede aja. Nanti daripada maksud gua kayak kenapa nggak dibuat kayak ada tes alat-alatnya juga. Kamu minatnya di mana gitu. Kamu sukanya apa gitu. Nanti baru menyesuaikan dengan yang fisik dan sebagainya. Ini kayak enggak gitu loh, langsung bass gitu. Kayak gitu. Aku awalnya sebenarnya bukan bass drum. Awalnya Wow, di trompet. official. Awalnya di trompet. Cuma karena trompet nggak ada pelatih yang bisa ngelatih trompetnya jadi gimana banget. Jadi kayak nggak dilanjutin gitu loh. oh iya. Trompetnya jadi nggak lucu. dilanjutin. Ganggu loh. Bukannya suportif malah ganggu orang-orang Boleh nggak ngomong anjing? Boleh. Astagfirullahaladzim. Sabar daru. Gitu. Jadi di SMP aku lebih banyak di drum Drum band. band. Jadi alat Tahun musik pukul, alat musik instrumental gitu. Jadi dan aku lebih kepada ritmik ya. Jadi Iya. bukan yang melodis. Dan itu lagi tuh. Jadi kalau yang aku bilang kolotnya di sekolah itu adalah kayak belira tuh khusus perempuan, snare drum khusus perempuan, color guard khusus perempuan, mayoret, gitar pati khusus perempuan gitu. Jadi kayak yang cowok itu cuma megang bass drum, tenor drum, simbal gitu-gitu doang. Padahal kan sebenarnya kalau dia mumpuni, bisa aja dia jadi gitar pati, bisa aja dia jadi main belira. Siapa tahu dia tahu not-not, nada-nada. Otaknya juga lebih cepat ngapalnya kan. Tapi pada saat itu kayak masih di kotak-kotakan banget, kayak itu khusus cewek. Belira tuh khusus cewek. Kamu nggak boleh main belira, kamu cowok gitu. Tapi sampai sekarang sih kayaknya di tempat aku masih. Jadi kayak harapannya sih kalau misalnya ada yang ngeliat ini Pulang mau jadi pelatihnya. enggak Enggak juga. ya. Gua geser lupa. Maksudnya kayak ya siapapun bisa megang apapun gitu loh. Apa yang dia suka selama dia bisa, selama dia mau. Kenapa harus dibatasi oleh gender gitu? Sayang banget. Yang di situ di drum band tuh sempet ikut lomba enggak? Kalau lomba enggak, tapi tampil sering kayak 17-an dan angkatanku adalah angkatan penutup tampil di Gunung Sugi. Oh iya. Ya, jadi kan di Gunung Sugi selalu ada upacara. Nah, dari senior dulu tuh upacara pasti ngundang drum band kita gitu loh. Tapi kalau seniorku pernah ikut lomba, ada orang pernah lomba. Kebetulan di zamanku itu lagi nggak ikut lomba aja, tapi tampil-tampil masih sering. Nah, salah satunya yang paling prestisius itu yang aku rasain tampil di Gunung Sugi itu, di ibu kota kabupaten. Ya, dan itu angkatan terakhir angkatanku di tahun 2009 pada saat itu. Tahun 2009 kamu SD ya? Iya. SD. Nah, jadi tampil, ya udah tampil karena kenapa aku bilang penutupan? Karena tahun depannya kalau kamu masih ingat itu bulan Agustus selalu bertepatan dengan bulan puasa. Oh iya. Iya, jadi ya gimana mau tampil lah, meninggal. Anak-anak kecil lagi. Iya, ya nggak tahu sih ya. Aku bukan meremehkan, siapa tahu ada yang kuat meskipun mau sambil ngapain sambil puasa. Cuman kayaknya pada saat itu pelatihku mikirnya kayak jangan deh gitu. Daripada pulang pada ngebatal. Daripada harus ngebatal, gitu kan. Jadi dengan berlabelkan SMP IT. SMP IT ya. SMP Islam terpadu. Oh, bukan SMP IT. Bukan.
Banyak orang yang salah nyebut tau Pe. Nyebutnya IT itu IT, padahal Islam terpadu, bukan Information and Technology. Bye. Bye. Thank you sudah meramaikan. Ya, makasih ya. Ya. Nanti diundang juga kok. Iya. Oh ya, yang Bagus lainnya. deh, nggak ada yang ganggu. Oke. Nah, itu sampai kelas 3 atau cuma di kelas 1 aja, 2 aja tuh ini. Kalau yang untuk Drum ikut band event-event itu sampai kelas 2 aja. Tapi kalau Oke. yang kayak kan kita dipakai nih drum bandnya di upacara. Setiap hari Senin pasti pakai drum band. Jadi kalau misalnya masih ada kesempatan sampai kelas 3 untuk main alat itu gitu. Cuman kayak bener-bener berhenti itu setelah tengah semester. Yang Tengah semester semester terakhir ya, setengah semester mau ke ujian Ujian. itu kita nggak megang sama sekali. Tuh, jadi kayak sebenarnya makin kesini itu pengalaman bermusikku itu tuh semakin bervariasi. Dan itu tuh aku ngerasanya semakin semakin seru, semakin menantang gitu loh. karena Jadi, banyak hal yang dicoba. iya, jadi aku ngerasanya di setiap tahapan itu tuh beda dan lebih seru aja gitu. Dan jadi lebih paham, jujur Li. Sekarang Gitu. berarti udah kalau masalah musik paham. Cuma Seenggaknya secara teori tahu aja. secara teori nggak tahu-tahu banget juga sih, Iya. masih belum apa. Tapi setidaknya aku nggak cuma jadi penikmat, tapi Oh, iya. Udah pernah menjadi pelaku. iya, jadi lebih ini aja, lebih banyak pengalamannya. Meskipun nggak sebanyak itu. Tetap denial. Itu kan di SMP cuma drum band aja atau ada hal musik lain yang lu ini? Nyanyi Nasyid. aku ngerasa nasyid. Kalau nasyid aku juga ada di TPA. Jadi TPA tempat ngaji di blok aku tuh kayak kalau nasyid aku juga sering. Dan SD juga. Dari SD juga itu. Nah, itulah yang membuat aku pede nyanyi. Karena apa? Ada barengannya. Karena ramean. Iya. Karena keroyokan. Iya. Jadi aku mungkin kayak sampai sekarang sih kalau saya disuruh nyanyi segala macam untuk itu masih nervous, tapi sekarang kayak lebih berani aja. Kalau dulu nolak, bener-bener nolak. Kalau sendiri dia aja. Kalau sekarang alhamdulillah kayak udahlah nyanyi aja gitu. Karena bukan lomba ini gitu. Oke. Karena sekarang aku lebih bisa manage kayak untuk don't give a shit gitu sama Persetan sama semua orang. omongan-omongan yang Iya. menjatuhkan gitu. Yang penting mah gue mau nyanyi aja. Iya. Kayak mau berkarya aja. Kalau nasyid aku nasyid suka juga sih, suka banget. Dan aku tuh rata-rata kalau untuk bermusik tuh bukan lomba sih, Fi. Tampil, pentas gitu-gitu aja. Jadi ini belum ada jiwa kompetitifnya. Pada saat itu belum Yang ada. penting gue berlatih semampu gue dan gue tampil. Iya gitu. Terus setelah lulus SMP nggak terlalu musik itu. Nah, aku ngerasa juga tuh kenapa bertahap juga di SMP udah mulai banyak teman-teman yang suka musik kan. Udah mulai pada bisa bawa HP ke sekolah tuh. Iya. Jadi kita bisa nyetel musik di jam-jam kosong segala macam, terus kita nyanyi bareng. Nah, dari situ aku ngerasa kayak makin seneng nyanyi gitu-gitu aja. Jadi kalau di SD nggak dinyanyiin, di SMP Biasa. mulai dinyanyiin. Nah, terus tadi kan masih ada berkaitan sama sekolah aku ya. Iya. Jadi dulu itu tuh yang paling eksis kan drum band itu ya. Bahkan Oh, itu emang organisasi paling eksis di SMP iya, aku bisa bilang itu paling eksis daripada pramuka. daripada yang lain-lainnya. Iya. Karena pada saat itu mungkin ekskul pramuka nggak terlalu aktif, paskibra juga nggak ada yang gimana Paling aja. OSIS. Iya, jadi ya OSIS itu utamanya, terus kayak yang lain-lain itu belum ada. Cuman yang bikin aku benci sekarang itu apa? Semua tuh kayak terfasilitasi. Tari ada, musik ada, band ada, semua ada. Bahkan akhirnya drum bandku sekarang terpendam. Geser. Iya, kayak ya Allah. Dulu aja ya, aku sampai iri nih. Mungkin sebagai orang anak yang sekolah di boarding school, di sekolah Islam, terus punya jiwa musik kan, jadi kayak gimana? Bukan jiwa musik, jiwa seni ya. Jadi aku seneng banget sama kesenian gitu kan. Suka iri sama sekolah tetangga
Jadi kita tuh ada 3 sekolahan yang cukup besar di kecamatan itu lah ya. Saverius. Saverius, sekolah negeri yang di perumahan aku, sama Busana Ulum BU. itu, BU itu. Aku selalu iri sama Saverius. Jadi, Ya, emang mereka kan basicnya ya emang setiap hari. ih ya Allah, aku sedih banget, Pik. Mereka tuh nyampe ada. Jadi temen aku pernah cerita, aku ada pelajaran tahfiz gitu kan. Hah? Kamu ada pelajaran tahfiz? Tahfiz kan ngapal-ngapal surat ya. Kayak, hah? Kamu ada pelajaran tahfiz juga? Tahfiz loh, tahfiz. Bener-bener yang nyulam. Nafis, Iya. ya Allah kata aku, Pik. Aku nyampe bener-bener iri. Definisi iri sama sekolah lain bukan karena prestasinya, bukan karena prestasi akademiknya, tapi gara-gara mereka lebih berwarna sekolahnya. Kayak lebih, ya Allah, kayak ngerasa. Bukan berarti nggak seru sih masa-masa SMP ku, nggak sepondok itu juga. Jadi kayak sekolahnya ya. Tapi lebih bervariasi sih daripada SMP gua gitu maksudnya. Iya. Gua cuma pramuka. Oh gitu dan ya. basis. Nah tapi maksudnya kalau di SMP ku itu Islamic school, cuman nggak yang seketat itu gitu loh. Jadi sebenarnya masih universal, cuman ya itu tadi kayak apa ya? Sampai di acara mabit, kamu tahu mabit kan? Yeah. Yang nginep di sekolah gitu. Yeah. Kan ada pensi. Jelas ya nih. Judulnya pensi, pentas seni. Musik dibatesin. Pop mentok-mentok, pop itu yang ungu, yang surgamu gitu-gitu loh. Yeah. Kalau kamu tahu lagu, aduh, Allahu Akbar Maha Besar itu ya. ST12. Iya, itu ST12. Terus ST12 banget sih. memujamu bagi. Iya itu kan. Pokoknya itu paling mentok. Mentoknya lagu pop yang bisa diputar di sekolah aku itu. Jadi kayak lagu-lagu lain, apalagi lagu-lagu luar. Nggak bakal masuk. Nggak akan masuk. Bahkan nggak dibolehin. Nggak dibolehin. Musik yang kayak gitu-gitu nggak dibolehin. Boro-boro tari musik kayak gitu aja nggak boleh. Nggak bisa masuk. Jadi kita tuh kalau makanya aku itu kayak orang sumpuk tau Fik, kalau ke event keluar sekolah kayak ke tempat negeri, wah ada tari, Wah ada ini. tari sembah, tari sigah pengutan aja yang umum di acara-acara apapun pembukaan acara apapun, aku sumpuk banget kayak bener-bener kayak keren banget, Gumunan. iya, kayak bener-bener kayak kamu astagfirullahaladzim, kayak minum dulu biar tenang. Asli kalau enak banget, apalagi kasih madu ini enak banget. Ditambah lagi boleh nanti kemanisan. Iya. Enggak, maksudnya aku kalau ngebayangin itu tuh jadi kesel sendiri loh. Kayak kenapa sih di zaman itu tuh aku kebagian yang sekolot itu gitu. Sedih gitu kalau dibilang. Kalau ngelihat sekarang yang berbanding terbalik banget, band hidup, padus hidup, vokal grup hidup, tari ada, cowok cewek universal. Jadi kayak kenapa baru melek sekarang, Pak, Bu? Gurunya masih sama loh. Iya. Masih sama. Nonton. Pak, nonton. Kepala sekolahnya memang beda. Iya. Jadi yang dulu zaman aku menjabat itu, pas zaman aku beliau yang menjabat itu udah beda gitu loh. Tapi yang sekarang menjabat jadi kepala sekolah dulu itu guru. Dan guru di tempatku itulah. Iya. Itu Gue juga lah. tahu sih swasta. Gitu. Iya, enggak. Gue itulah. Nambah nggak gitu banyak, ngurang juga nggak gitu banyak gitu kan. Itulah. Jadi maksud aku kayak Pak Bu sadar kan sekarang seru kan gitu kan. Seru kan kayak gitu tuh acara-acara yang banyak itunya. Jadi pernah aku ngedatengin acara perpisahannya adikku. Kan adikku sama. Oh, iya. Dari TK-nya dia Sampai SMP. TK-nya dia beda, tapi SD sampai SMP dia sama persis kayak aku. Ikut drum band juga. Gitu. Gue pokoknya dia nunut banget lah kayak apa? Ngikutin jejakku banget capnya. Iya. Aku datang di acara perpisahan kelulusannya dia. SMP. Iya. Banyak betul sajiannya, benar-benar tampilan tari ini, tari itu, tari ini, tari itu. Ada vokal grup, ada drum band juga tetap tampil. Iya. Kayak ya Tuhan, ya Allah, kenapa nggak dari dulu, Pak? Ya Allah. Bayangin kamu kalau kita mau ada acara besar nih yang ada datang kepala dinas atau apa. Nyari penari dari luar sekolah. Kesel gak sih? Kayak ya Allah, Jadi cewek-cewek kita ini cantik-cantik, banyak juga yang pinter-pinter nari, nggak dimanfaatkan. Pernah sih kayak
comotan jadinya, kayak comot yang physically tampan dan cantik dan Tapi- juga semampai, Secara gerakan tapi belajarnya kayak cuman hamin sebulan sebelum acara gitu. Terus setelah bubar ya udah gitu loh konsepnya. Jadi nggak dilestarikan. Kenapa Pak? Kenapa itu Bu? Kalau kata Wulandari, nggak tahu ya. enggak tahu. Nah, nih kalau semuanya kakak masuk SMP sekarang ya, kira-kira mau masuk organisasi mana? Kalau sekarang Dengan kondisi dan kemampuan waktu itu, heeh, apakah tetap mau masuk drum band atau tetap sih masuk kayaknya aku tetap drum band sih. tetap ke drum band? Tapi kan pada saat itu kayak rangkap organisasi itu udah biasa sih. Iya. Jadi kayak ya drum band iya, ya tari ya drum band sama tari sih. Jadi musiknya di drum band, kalau olahraganya di Ditari. tari. Gitu. Lanjut ke SMA ya. Iya. SMP itu kalau SMP diceritain berarti banyak banget lah di SMP malah apa? yang didapetin sebenarnya. Sebenarnya banyak dan cukup melek. Jadi Iya. setidaknya aku jadi paham tempo. Ngerti gak sih kan Iya. sering tuh orang kayak misalnya ini kita bicara tentang grup ya, itu kayak ada ego masing-masing, kayak kadang nyepetin, Iya. kadang dia nggak sanggup cepet dia jadi ngelambatin ya kan? Mm-mm. Nah dari situ aku belajar untuk ya kompak, Gimana ketukannya tak stabil? tak 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 tak, mau pukulanmu bervariasi apapun pukulannya, Temponya harus sama. temponya tuh bakal segitu Iya. gitu kan. Dan kalau drum band itu kan fisik banget ya yang dipakai ya. Di situ aku belajar physically, disiplin dan sebagainya, kayak Mm-mm. itu keren sih, kayak cukup keras aku dilatih di drum band pada saat itu Sampai masuk SMA, sampai masuk SMK ya. SMK. Hmm. Ada drum band di sana, Ada. tapi Tapi kalau orang SMK aku nyebutnya marching band. marching band. Tapi kalau aku lihat alatnya nggak jauh beda sama drum band tempatku gitu loh. Hmm. Jadi aku tetap nyebutnya drum band aja. Tapi pihak sekolah nyebutnya marching band. Dan kayak gitu ya, lagi-lagi kita kalau udah punya ekspektasi rasanya gimana gitu ya. Iya. Aku mikir kayak, wah, tahun pas aku masuk nih. Hmm. Tahun pas aku masuk ada marching band, kayak wah gitu. Gimana ya Fik ya, kita kan pengennya kalau masuk ke dalam suatu organisasi atau suatu komunitas, Iya. apalagi yang berkaitan dengan hobi, itu tuh kita Ekspektasinya gede ekspektasinya gede dan kita Iya. pengennya kayak masuk itu kayak kita tinggal berproses ngejalanin. Ya ternyata ya di mana-mana kalau organisasi baru ya masih gitu-gitulah ya kan. Mm-mm. Kayak aku ngerasa kayak ini mah nggak jauh beda sama udah tuh kalau dibayangin mah suka kesel sendiri. Kayak aduh, ini ada peningkatan nih dari drum band ke marching band. Nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Jalannya malah kalau drum band tempat aku ya bener-bener yang tak gitu ya. Kalau di sini kayak jalannya timi. Maksudnya yang masuk ke situ itu kayak bener-bener yang awam lagi. Kadang Iya. kamu kesel gak sih, Pik? Aku bukan mau menyombongkan kemampuanku ya, tapi mungkin lebih kepada aku udah biasa dengan yang lebih ekstrim dari itu. Iya. Tapi Ini harus teman-teman aku yang baru masuk dan memang itu pionir di angkatanku masuk, disitulah baru ada drum band, marching band itu. Jadi kayak dan mereka benar-benar yang dari nol. Kayak kamu merasa kayak, kan aku pengennya berkembang. karena harapannya udah ada yang di atas Iya, untuk belajar nih. gitu iya. kan. Kok jadi kita yang disuruh ngajarin, kayak capek sendiri jadinya malahan. Jadi kayak, inilah kalau udah berekspektasi ya. Gitu. Tapi aku sukanya adalah kan aku masuknya negeri tuh, SMK negeri Iya. ya. Dan ya Allah, dari bayangin dari TK sampai SMP aku di sekolah Swasta. Islam terpadu, sekolah swasta, masuk ke negeri kayak hal sesederhana nyanyiin mengheningkan cipta. Oh iya. Ya Allah, itu aku asing. Pas upacara Emang pas upacara nggak pernah ada mengheningkan cipta. Indonesia Raya. aja? Indonesia Raya pun pakai drum band. Aku mainnya drum band, jadi Oh berarti emang nggak ada yang nyanyi. nggak ada yang nyanyi. Jadi kayak mengheningkan cipta mulai dengan seluruh lagu apa itu? Kayak sekaget itu, "Hah, lagu apa itu? Bagus, apa itu?" Jadi kayak wow kayak orang sompo lagi-lagi sompo. Nanti itu dikasih satu suara. translate ya di sini sompo itu apa? Kayak gitu, kayak bener-bener sompo banget, nggak tahu mengheningkan cipta gitu. Sedih nggak sih, Pe?
lagu kayak Baru gitu. di SMA baru Baru mengenal. di SMK baru tahu. "Hah, kok lagunya menyayat hati, kok lagunya bagus kayak mengenai Cipta suruh nunduk aja aku nggak tahu, pokoknya bener-bener nggak tahu gitu loh. Banyak deh culture shocknya dari sekolah swasta Islam ke negeri gitu loh. Iya. Berarti yang sekolah kakak dulunya yang Islam banget ya berarti ya? Se-Islam itu memang. Cuman ya lagi-lagi itu maksudnya tetap masih dalam ranah universal, nggak terlalu Iya. yang kayak pondok banget. Hafalannya aja nggak sebanyak anak-anak pondok kan. Iya, yang penting program hafalan itu tetap ada. Tetap ada gitu. Jadi kayak mungkin lebih banyaknya ke pengarahannya sesuai ajaran agama gitulah. Nah, terus berarti di SMA malah sebagai pionir yang ngajarin orang. Berarti Iya. dari SMK itu udah terbiasa ngajarin dong. Jatuhnya Untuk iya, iya. enggak sih, dari SMP malahan. Karena kan udah masuk Oh iya, jadi masuk. senior, nyambut adik-adik. Mana pernah waktu itu pelatih kita tuh ngelahirin kan, cuti ngelahirin. Oh, cewek pelatihnya. Iya, yang di SMP cewek, yang di SMK cowok. Cowok. Nah, yang di SMP itu sempat cuti melahirkan. Jadi kayak digantiin sama kakak-kakaknya gitu loh buat ngelatih. Jadi harus tetap latihan, jangan Iya. sampai nggak latihan. Jadi kita yang ngelatih. Jadi sebenarnya kalau basic ini itu pun ngelatih apa yang udah kita bisa aja, bukannya kayak improve gitu. Enggak. Ya yang latihan sehari-hari aja. Nah, tapi yang aku tadi bilang aku suka adalah Di di SMK. SMK ini orangnya lebih kayak lebih kayak open minded Iya. aku bilangnya gitu. Karena Orang-orang ini nggak ditemuin. dan akhirnya bukan fisik lagi yang menentukan kamu megang apa gitu. Iya. Tahu nggak aku megang apa di SMK? Di sana. Bukan Aku lagi bass official, drum yang official. gede-gede kayak gitu. Yang gede-gede kayak gitu yang megang malah yang kecil-kecil. Dengan dalih apa coba? Udah aku megang ini aja. Yang gampang mainnya katanya kayak gitu. Kamu nggak kelihatan ke depan kamu. bayangin kamu Bek. Aku harus bersanding dengan orang-orang yang nggak ada motivasi. Nggak ada motivasi untuk suka drum band, marching band, enggak. Kayak aku milihin aja lah yang gampang mainnya gitu. Kayak ya ampun gitu. Aku sebenarnya pengen langsung merebut tahta mayoret gitu kan. Aku Wes. pengen di depan kayak main tongkat kayak gitu kan. Tapi Cuman ternyata enggak. Ya di mana-mana mayoret visual ya. Iya. Aku enggak, kalau untuk masalah itu aku memaklumi. Kalau mayoret, Gita Pati itu dirijennya lah, konduktornya marching band. Itu memang aku nggak menyalahkan kalau itu visual yang dijual. ya, Jadi karena kayak, itu emang di depan sih. Ya. iya, jadi kayak nggak apa-apa gitu, itu menjual gitu. Dan aku akhirnya memilih ke Belira. Jadi aku bermain melodi di situ. Oh berarti keren juga ya? Karena Iya. benar-benar ingatan not harus benar-benar ini. Iya, dan ternyata jauh lebih sulit loh main itu ternyata. Sedangkan Dengan kalau kita temponya. kayak musik ritmis kan pengiring. Iya. Sedangkan kita main vokal gitu ibaratnya kan. Nah gitu. Cuman ya lagi-lagi kayak gitulah. Pemilihan pelatih kali ya. Jadi kayak pelatih yang di SMK ini kurang segreget pelatih SMP. Jadi kayak lagunya sederhana banget kayak oke lah aku megang Belira, cuman kayak mainnya kayak apa sih cuman lagu-lagu nasional, maju tak gentar na itu pun nggak dipecah. Jadi kayak udah gitu aja satu melodi. Tapi nggak apa-apa sih, pada saat itu aku belum tahu pecah-pecahan gitu. Jadi ya udah bangga aja memainkan Udah bangga suatu melodi. aja. Cuman kayak memang agak timpang ya badan yang udah segede itu megang Bawa alat sekecil ini. Tapi maksud aku tidak mendapatkan diskriminasi di sana. Jadi kayak oke gitu, aku suka. Gue senang. diterima di sini. Iya gitu. Jadi kayak gitu deh. Dan pengalaman, tapi justru kayak pengalaman musik yang kayak nyanyinya itu agak kurang. Kayak nggak ada wadahnya. Lagi-lagi nih kesalahan yang sama di SMK tempatku, SMK Negeri 2 Terbanggi Besar gitu. Nah, Yang sekolahnya ini bagus banget. sekolah sekolah terlebar se-Lampung Tengah boleh ku bilang ya. Dengan Lebar sekolah banget. yang ada di SMK yang ada di depannya ya. Dan Itu SMA yang ada di depan sana. iya, jadi ini lahan SMA sama SMK 3. Ini udah digabung sepanjang ini ya. Ini sekolahku nih. Masih sisa ke sana.
Iya. Iya, Iya kan? gedung-gedung yang banyak dibangun. Iya, kayak kenapa nggak dibuat tingkat gitu ya, kayak menghemat lahan. Tapi mungkin masa lebar itu. Pamer. Iya, kayak kamu kalau jalan dari depan ujung Kopel itu nyampe ke itu capek sih tuh, asli. Makanya mending naik angkot. Oh, gitu. Jadi kalau di SMK bermusiknya masih di marching band, itu pun nggak seberapa aktif karena anak-anaknya ya aku nggak, ini disclaimer ya, nggak mensamaratakan anak-anak SMK ya. Cuman pada saat itu kondisinya di tempatku, anak-anaknya tuh kayak kurang ada gairah untuk kegiatan-kegiatan ekstra. Iya, kuliah bolos, bukan kuliah pulang ya, kuliah bolos, kuliah bolos. Iya, sekolah. Sekolah bolos, sekolah bolos. Sekolah kabur, sekolah maju jam. Iya Allah, kataku. Bukan sekolah pulang. Iya, bukan. Jadi kayak berangkat siang pulang pagi. Berangkatnya udah siang nih jam Iya. 8. Siang banget berangkat Iya, sekolah itu jam 8. Pulangnya jam 10 masih pagi. Ya kan? Berangkat siang pulang pagi. Itulah kehidupan SMK. Anak XTM. Tapi nggak tahu ya, ini gue nggak usah munafik deh lo orangnya. Pasti banyak deh yang kayak gitu, terutama SMK. Jujur, gue anak SMK soalnya. Iya. Teknik komputer jaringan. Wow. Sekarang kuliah komunikasi nggak nyambung. itu